والكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bertemu kembali di Rabu pagi yang berkah ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa, sebelum kita bekerja, kita ngaji dulu, ya, ngaji setengah jam lah, kurang lebih. Kita lanjutkan kajian surat Al-Mulk. Seperti biasa kita mulai dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan surat Al-Mulk ayat 18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Inil kafiruna illa fi gurur. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi utuwin wa nufur.
bal lajju fi utuwin wa nufur. Shadaqallahul azim. Walak mati. Walaqad kadzdzabal ladzina, dan sungguh benar-benar sungguh kadzdzaba telah mendustakan alladzina, yaitu orang-orang atau umat min qablikum terdahulu, umat-umat sebelum mereka. Fa kaifa kana nakir, maka bagaimana, maksudnya lihatlah bagaimana kemurkaan atau siksanya Allah terhadap umat-umat terdahulu. Jadi sebelum umat Nabi Muhammad ini banyak umat ya, umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Soleh ya, yang disebut dengan kaum Samud. Dan umat-umat terdahulu itu ya, ketika mereka melanggar perintahnya Allah, ajarannya para nabi, langsung Allah azab, Allah musnahkan. Seperti umatnya Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir internasional ya, banjir global namanya ya. Matilah semua kecuali yang masuk ke dalam perahunya Nabi Nuh, mati semua. Kita disuruh ya, memperhatikan pelajaran ya, memperhatikan kejadian umat-umat terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah karena mereka maksiat, ingkar terhadap perintah para nabi. Dan juga ayat ini menguatkan para nabi, khususnya Nabi Muhammad. Kalau kamu didustakan oleh umatmu, oleh kaummu, itu biasa. Kenapa? Nabi-nabi dulu juga seperti itu. Ini juga berlaku kepada para ustadz, para kiai, para ulama yang menjadi penerus Nabi. Ketika berdakwah, menyampaikan risalah Islam, pasti ada yang menentang, pasti ada yang nggak suka, nggak mau dinasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, nggak mau dia maunya ya mungkar aja terus, zalim, makan harta orang dengan zalim, nggak mau diingatkan. Nah biasanya mafia-mafia preman-preman ini akan melawan. Nah kalau melawan, Allah mengingatkan sabar, hadapi dengan tenang, seraya berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Asalkan berdakwahnya dengan mauidhah hasanah, dengan akhlak yang mulia, insya Allah ya, semua akan baik-baik saja ya. Kecuali kalau kita amar ma'rufnya dengan kekerasan contohnya ya. Nah itu pasti akan mereka melawan dengan kekerasan. Soalnya kalau orang diingetin dengan kasar, tidak tahu tempat, mereka pasti akan tidak menerima. Kenapa? Mengingatkan orang di depan umum itu sama dengan merendahkan, bukan dakwah namanya. Kalau mengingatkan itu 4 mata. Kalau bahasa WhatsApp, apa bahasa WhatsAppnya? Japri. Tahu Japri? Apa Japri itu? Hah? Jaringan pribadi. Jaringan apa jalur? Jalur apa jalan? Ya buat apa saja boleh lah. Yang penting 4 mata. Jangan digerut. Lu jangan ngomong gitu lu. Dasar, janganlah dibaca orang banyak. Pakai kata-kata yang baik, yang sopan, yang tidak merendahkan. 4 mata juga. Nah kalau 4 mata itu namanya nasihat. Tapi kalau depan umum pas acara, depan umum itu namanya mengumbar aib orang. Nah dia pasti nggak terima lah. Kata Imam Syafi'i, ya kalau menasihati depan umum itu bukan menasihati itu namanya merendahkan, menghina. Kalau ingin nasihati dengan cara baik, yang lembut dan 4 mata. Insya Allah kalau begitu insya Allah diterima. Asalkan bersamaan dengan taufik dan hidayahnya Allah.
Kewajiban ustadz itu hanya menyampaikan. Yang memberikan hidayah, yang menyadarkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya menyampaikan. Ibu ini punya anak semua, ya kan? Nah, kewajibannya apa? Mendidik. Yang bikin anak kita patuh, soleh, taat, itu bukan kita. Allah. Jadi minta sama Allah. Kewajiban kita mendidik, selebihnya minta kepada Allah. Jangan kemudian, kalau saya mendidik, anak saya harus soleh, harus taat. Kecewa nanti kita, kalau anak kita nggak bisa taat. Akhirnya ngamuk-ngamuk, marah-marah. Dia nggak sadar yang bikin soleh itu Allah. Kita hanya kewajiban mendidik, mengingatkan, mengarahkan, itu saja. Selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong anaknya Nabi aja ada yang nggak beriman. Nabi Nuh, anaknya itu tidak mati dalam keadaan kafir. Padahal Nabi nggak bisa memberikan taufik hidayah kepada anaknya. Kenapa? Allah nggak berkehendak memberikan dia taufik. Kata anaknya, saya nggak mau ikut. Abah, ayah, saya nggak mau ikut ke dalam perahu. Saya mau ke puncak Bogor, yang paling tinggi. Banjirnya nggak bakal sampai ke puncak. Ternyata sampai ke puncak Bogor, sampai ke Himalaya, semuanya hanya kena air semua, banjir. Allah, matilah anaknya itu, kelelep. Allah. Ini ayat, maksudnya ayat walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fa kaifa kana nakir. Selanjutnya ayat yang 19. Di sini disebutkan wal makna walaqad kadzabat al-umamu as-sabiqatu ar-rusula fandur ayyuhar rasulu kaifa kana inkari alaihim takdzibahum. Wa nadiru hadhil ayat qauluhu ta'ala. Senada dengan ayat ini yaitu ayat surat Saba ayat 45. Yaitu Allah berfirman wa kadzdzabal ladzina min qablihim wa ma balagu mi'syara ma atainahum fakadzabu rusuli fa kaifa kana nakir. Di belakangnya sama itu. Fa kaifa kana nakir. Maksudnya kaifa kana nakir itu perhatikanlah wahai Nabi Muhammad, bagaimana saya itu ingkar kepada umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi. Nah, Allah marah kemudian mengadab mereka. Selanjutnya ayat yang ke-19. Awalam, dan apakah tidak yarau mereka melihat, maksudnya memperhatikan. Melihat apa? Memperhatikan apa? Merenungkan apa? Ilap toiri, kepada burung. Ya Allah menyuruh mereka, maksudnya ya umat manusia ini memperhatikan burung. Fauqahum, yang berada di atas mereka. Namanya burung pasti terbang di atas. Kalau di bawah bukan burung, apa namanya? Namanya ikan. Ya, ikannya di bawah, di laut. Kalau burung ya alamnya ada di atas. Sofatin, yang mengembangkan sayapnya. Ya, maksudnya terbang. Kalau terbang itu pasti sayapnya pasti mengepak ya. Kalau begini ya nggak terbang. Itu namanya sofat. Sofat artinya mengepakkan sayapnya. Wayak bitna, dan yang mengatupkan sayapnya. Burung itu kalau terbang kan, ya, ini namanya sofat, mengatup apa? Mengembangkan. Terus begini, itu namanya wayak bit. Nah, jadi orang terbang kan begitu. Nah, seperti itu. Kayak orang senam jadinya begini. Ya. Nah, ini sofat gini. Nah, itu wayak bit. Nah, sama Allah suruh perhatikan tuh burung di atas mereka. Ma yumsikuhunna illar rahman, ma tidak yumsikuhunna, menahan kepada burung-burung tersebut illar rahman, kecuali Allah yang maha penyayang. Jadi burung itu bisa terbang. Dulu pertama kali kita melihat burung itu pasti kita heran, pasti takjub, ya enggak? Dulu pertama kali masih kecil melihat burung, wah, ada yang terbang.
Anak saya itu melihat burung, oh burung nih, burung, terbang, hebat ya. Kemudian kita mikir, saya kenapa nggak bisa terbang? Andaikan saya bisa terbang, ya kan? Dulu masih kecil, kalau sekarang sudah nyerah. Kenapa? Ya saya bukan burung. Sekarang manusia bisa terbang dengan apa? Pesawat terbang. Dengan akalnya bikin pesawat terbang. Kita terbang bukan dengan sayap kita, tapi dengan akal kita, bikin pesawat terbang, bikin helikopter. Sekarang ada lagi namanya drone. Tahu drone? Jadi pesawat dia punya 4 kaki, ada baling-balingnya. Seperti helikopter, tapi lebih canggih. Helikopter kan satu baling-balingnya besar. Kalau drone itu kecil, tapi 4 sisi. Sedang dikembangkan itu di Qatar, di negara-negara Teluk itu sedang lagi bikin pesawat namanya drone. Wah, keren deh. Nah, pesawat terbang, helikopter, drone itu terilhami dari burung ini. Burung. Allah. Coba kecil, burung yang paling kecil apa? Hah? Burung pipit ya? Ya, kecil itu. Biasanya di pohon-pohon yang berbuah itu biasanya dia. Kalau gereja masih gede itu. Ini lebih kecil dari burung pipit. Ada lagunya tuh, burung pipit. Gimana lagunya? Itulah. Itu kecil. Belum ada itu drone sekecil burung pipit itu belum ada. Paling span kecil segini nih drone ini. Drone bisa terbang. Suaranya kencang banget. Kalau burung itu suaranya hampir gak terdengar gitu. Subhanallah. Ini teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih hebat lagi, ada lebih kecil dari burung pipit dan itu bisa terbang, yaitu nyamuk. Makanya Allah menyebutkan innallaha la yastahi, ya, Allah itu enggak malu menciptakan perumpamaan yaitu berupa ba'udah, burung, nyamuk. Nyamuk itu teknologi Allah kecil tapi bisa terbang. Matilah dia. Itu kan saya itu mikir hebat bener ini yang menciptakan. Kecil-kecil bisa terbang. Bumawi sebesar ini nggak bisa terbang. Saya sudah sekolah S3 nggak bisa terbang. Kecuali Pak Habibie bisa terbang dengan pesawat. Ini kecil-kecil bisa terbang. Hebat, teknologinya itu hebat. Mesinnya ini hebat. Nggak ada nyamuk itu kemudian nabrak botol. Enggak. Jadi nyamuk itu ternyata di mata nyamuk itu menurut penelitian ada 100 sensor. Sekecil itu sensornya ada 100. Jadi nggak ada nyamuk itu kemudian nabrak benda itu nggak ada. Nggak ada. Itu hebatnya nyamuk. Ibu pernah memperhatikan nyamuk itu di tempat yang jorok ya, banyak itu saling tabrakan gitu. Gitu. Nggak aneh nih. Sorry bro, nabrak bro. Nggak aneh nih. Nyamuk itu banyaknya aman. Subhanallah. Sensornya ada 100. Subhanallah. Itulah Allah yang disebut dengan Ar-Rahman. Ya Allah, hebatnya Allah ya. Innahu bikulli syai'in basir, sesungguhnya Dia Allah bikulli syai'in dengan kepada terhadap segala sesuatu basirun, maha melihat. Ya Allah. La ilaha illallah. Baik. Nah, di sini disebutkan dalam tafsirnya wal makna awalam yandur haula'il kuffar ila tayri fawqahum. Hei orang-orang kafir, apakah mereka ini enggak memperhatikan burung di atas mereka? Fi jawis sama, di atas langit. Basitati ajnihatiha indat tayron, yang mana mereka ini mengepakkan sayapnya ketika terbang. Wa qabidati dhammatin laha ahyanan, dan terkadang ya, mengepakkan dan tidak mengepakkan ya. Jadi kalau lagi bertengger dia tidak mengepakkan sayapnya. Kalau terbang ya mengepakkan sayapnya dan seterusnya. Oh iya. Menurut penelitian, nyamuk itu, Bu,
sekali mengepakkan sayap itu, nyamuk itu kan 2 sayapnya tuh, sekali terbang mengepakkan sayap itu 1 detiknya 1000 kepak. 1 detik itu 1000 kali kepakan ya. Jadi 1 detik, ini 1 detik itu burung nyamuk itu 1000 kali. Itu berapa kali itu? 10. Itu 1000 kali. Menurut satu penelitian. Pernah merhatikan nyamuk itu terbang itu sekali 1 detik berapa kepakan? Itu 1000 kali. Hebat bener ya. La ilaha illallah. Makanya kemudian meskipun kecil dia bisa terbang. Kenapa? 1 detiknya 1000. Kita kalau bisa 1000 kali ini 1 detiknya mungkin bisa terbang juga mungkin. Patah lah ini. 1000 kali 1 detik. Copot ini Excelnya. Itu saking lenturnya sayapnya nyamuk 1 detik bisa 1000 kali kepakan aja. Subhanallah. Itulah Allah Maha Kuasa ya, menciptakan nyamuk 1 detiknya bisa 1000 kepakan. Luar biasa. Ya Allah. Bahkan nyamuk itu Bu lebih tipis dari kapas. Nyamuk itu lebih tipis, lebih ringan dari kapas. Subhanallah. La ilaha illallah. Ma yumsikuhunna minal wuqu'i ila rahman. Dah, nyamuk burung itu tidak tidak jatuh, artinya bisa terbang ya. Yang membuat seperti itu siapa? Yang bisa bikin dia terbang? Yaitu Ar-Rahman. Disuruh ingat ada yang maha kuasa, yaitu Rahman yang maha pengasih. Innallaha ta'ala bikulli syai'in basir. Sungguhnya Allah ya maha melihat terhadap segala sesuatu ya. Jadi kita disuruh oleh Allah memperhatikan burung ya. Nah, ayat ini serupa dengan ayat yang lain, yaitu surat An-Nahl ayat 79. Alam yarau ila tayri musakharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illallah. Nah, di sini menggunakan kata Allah. Kalau di Al-Mulk Ar-Rahman, kalau di An-Nahl Allah. Alam yarau, tidakkah mereka memperhatikan burung yang musakhar? Musakharat itu artinya dikuasai oleh Allah, ditundukkan oleh Allah, ditakdirkan Allah bisa terbang. Apakah mereka tidak memperhatikan burung bisa terbang? Siapa yang bikin bisa terbang itu? Siapa yang bisa terbang di atas udara? Illallah, ma yumsikuna illallah, kecuali Allah. Allah yang bikin dia bisa terbang. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Sesungguhnya burung bisa terbang itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita melihat dengan iman, kita mesti melihat burung bisa terbang, di balik itu Allah. Nyamuk bisa terbang, di balik itu Allah. La ilaha illallah. Nah, ngomongin tentang burung terakhir ini ya, karena sudah waktunya. Nabi itu pernah menyebutkan perumpamaan burung terkait dengan tawakal. Bu, tawakal itu apa, Bu? Hah? Apa tawakal? Apa? Berserah diri kepada Allah. Patuh. Berserah diri kepada Allah, tawakal. Ada ayat yang mengatakan faida azamta fatawakal 'alallah. Jika kamu sudah berniat, punya tekad, punya rencana, punya cita-cita, maka fatawakal 'alallah. Tawakal, serahkan kepada Allah, bersandar kepada Allah. Jangan bersandar kepada burung. Dulu di Arab itu kebiasaannya sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Arab itu biasanya itu kalau mau keluar rumah itu burungnya, dia punya peliharaan burung itu dilepas dulu, burung merpati ya. Kalau dia kemudian ke kanan, nah ini untung saya, aman.
Tapi kalau burungnya kemudian belok ke kiri, celaka ini. Nggak jadi berangkat dia. Jadi menyandarkan sukses atau tidak itu kepada burung. Atau panah, ya dia kalau nggak burung panah. Jadi kalau dia pas mau keluar manah kok meleset, ini tanda-tanda nggak baik ini. Kamu nggak cocok kerja di air katanya. Maksudnya apa? Gitu? Maksudnya apa? Kamu nggak cocok menurut perhitungan Pak. Bintang kamu ini, kamu bintangnya Cancer, apa lagi? Scorpio dan seterusnya. Nggak cocok kamu kerja di air. Dia memang sudah jadi karyawan di PDAM gimana? Kan ada itu ramalan-ramalan kayak gitu. Nah itu nggak dibenarkan dalam Islam. Itu dihapus oleh Nabi. Kamu kalau sudah punya rencana, Bismillah berangkat ya. Jangan mengundi nasib dengan burung atau anak panah. Ya. Tawakal kepada Allah. Termasuk juga kata Nabi terkait dengan burung ini, ngomongin burung. Kata Nabi, tawakallah kamu seperti burung. Kalau tadi kan kebiasaan orang bersandar kepada selain Allah, mengundi dengan nasib dengan burung atau anak panah. Tapi Nabi Muhammad itu memperumpamakan kita kalau tawakal seperti burung. Tawakallah seperti burung. Bagaimana burung itu? Burung itu pagi-pagi itu berangkat dari mana sarangnya, dia keluar. Bapaknya atau ibunya, induknya itu keluar. Kemana? Kemana mereka? Cari makan itu. Dia bawa tas nggak? Enggak. Dia bawa tas gitu kan? Dia nyari makan. Enggak bawa tas, enggak bawa apa-apa dia. Dia bawa map nggak? Map. Lamar kerja enggak ya? Enggak. Dia keluar aja dia. Kata Nabi itu tagdu. Dia pergi dalam keadaan lapar. Tapi wata'udu bitonan. Ya, jadi tagdu himason itu lapar. Perutnya lapar. Tapi kembali bitonan. Bitonan artinya perutnya kenyang. Bahkan terkadang bawa makanan ditaruh di mana itu? Di sininya, di paru atau di itu. Untuk siapa? Untuk anak-anaknya itu, di sarangnya itu. Itu Nabi memperumpamakan tawakallah seperti burung. Burung itu nggak sekolah. Ada burung sekolah? Nggak ada. Tapi dia pagi, dia keluar, pulang itu kenyang. Itu burung, nggak sekolah. Bukannya saya nggak suruh, kalau begitu saya nggak sekolah, Pak Ustadz. Bukan begitu, Pak. Ya, Bu Mami. Sekolah lah. Kalau bisa S3, S3. Kalau ada S4, S4, tapi nggak ada S4. Adanya STLR. Ya, sekolah ya, kalau kita di sekolah. Artinya begini, jangan mengandalkan gelar. Ya. Kalau masalah rezeki apa, tawakal kepada Allah. Yang penting apa? Kita berusaha ya. Kan burung itu kan berangkat kan? Nah itu usaha. Pagi-pagi, berangkat dia. Kemana? Ya nyari, pokoknya berangkat dah. Jadi jangan hanya di rumah, tapi berangkat. Insya Allah kalau kita berangkat, nanti di jalan ada rezeki. Ya, pulang bawa rezeki. Itu, ya. Alhamdulillah. Jadi tema kita pagi ini adalah burung. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.